Amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan siapapun kalau ingin ziarah di makam wali-wali Allah dalam konteks keindonesiaan, kenusantaraan, di makam Wali Songo dan zuriyahnya, jangan macam-macam. Mereka semua masih hidup. Mereka semua masih hidup dan dapat rezeki di sisi Allah. Masih menyaksikan kehadiran kita. Masih menyaksikan kehadiran kita. Apalagi kalau di makam para wali. Siapapun, tidak pandang peduli. Jangan main-main. Jangan main hasut di dekat pusara para makam kekasih Allah. Kualat nanti. Itu etika kita orang Jawa ketika di makam para wali. Apalagi menjadikan makam-makam wali Allah hanya untuk kehendak kuasa, untuk legitimasi politik, untuk legitimasi membangun hegemoni, yang semuanya itu paling dibenci oleh para kekasih Allah. Karena sifat dari kekasih Allah adalah memiliki keteguhan dalam konsep tauhid, keteguhan dalam menjaga kemanusiaan, keadilan dan persamaan. Wali-wali Allah adalah para penerus nabi-nabi Allah yang menjadi madzahirul ummah, menjaga keberlangsungan kekhalifahan, yang kesemuanya itu untuk menjaga relasi kosmologi, relasi suci dengan Allah, dengan lingkungan, dengan kemanusiaan, supaya tidak terjadi kerusakan di muka bumi ini. Hampir semua wali Allah, tidak hampir semua wali Allah adalah sosok-sosok yang membebaskan dan mencerahkan. Jangan main-main di makam mereka. Dampaknya luar biasa, efeknya luar biasa. Bisa kualat kalau main-main di makam para kekasih Allah. Kalau berniat ziarah, jangan dimain-mainkan untuk menghasut sana dan menghasut sini. Di makam wali Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saudara tidak lain dan tidak bukan adalah Sultan Syarif Hidayatullah, penguasa Cirebon, saudara. Dan Sunan Gunung Jati ini, saudara, bukan hanya sebagai ulama, tapi juga sebagai umaro. Ketika beliau diberi kepercayaan oleh Sultan Demak, saudara, untuk memegang wilayah Cirebon, saudara, sampai ke Jakarta, sampai ke Banten, saudara. Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu, saudara, apa hubungannya dengan masyarakat Sunda, saudara. Nah, hubungannya mari kita lihat, saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir, takbir. Berarti Sultan Hasanuddin cucu daripada Prabu Siliwangi, saudara. Makanya jangan kaget kalau Sultan Hasanuddin itu, saudara, pemuda yang gagah, berani, cerdas, dari garis bapaknya Asmat Khan, saudara, turunan Nabi, dari ibunya Raja Sunda, Raja Pajajaran. Siapa yang tidak kenal Prabu Siliwangi? Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dengan channel saya. Barusan saya menayangkan ya videonya Habib Rizik ya. Ya, saya mengutip dari channelnya Warung Rujak Gambel itu ya. Katanya ini poinnya ya. Ini katanya Habib Rizik ini di video ini, Syarif Hidayatullah itu menikah dengan Nyai Rara Santang. Nah, kemarin saya itu menayangkan video kiai dari Jember ya, kiai yang katanya sudah tes DNA ya, dan beliau memaparkan silsilahnya. Nah, di situ saya mendengar bahwasanya silsilahnya Sunan Gunung Jati itu memang benar sampai Rasulullah ya. Tapi kalau versinya ya ini bukan dari Balwi. Nah, dan beliau memaparkan silsilahnya ya. Ya, ini saya tayangkan ya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, punya anak putri namanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, menikah dengan Sayyidina Ali, punya anak 5, yang dua perempuan, 3 laki-laki,
Laki-laki yang 3 niki meninggal, Sayyid Muhsin, yang hidup tinggal 2, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Pun. Lah, Sayyidina Husain niki sing jalur apa kula sing kula omongno sampean. Sayyidina Husain punya putra laki-laki namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Beliau punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq gadah putra laki-laki namanya Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim gadah anak lanang namanya Ali Ar-Ridho. Ali Ar-Ridho gadah putra namanya Muhammad At-Taqi. Muhammad At-Taqi gadah anak laki-laki namanya Ali An-Naqi. Ali An-Naqi punya anak Ja'far Az-Zaki. Ja'far Az-Zaki gadah anak namanya Ali Al-Asghar. Ali Al-Asghar gadah putra namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Ahmad, punya anak Mahmud, punya anak Muhammad, punya anak Ja'far, punya anak Ali, punya anak Husain Jalaluddin Al-Bukhari. Jalaluddin Al-Bukhari niki Uzbekistan, dan ternyata di tes DNA niku Pak, perpindahan kakek moyang kepanggih Pak. Kakek moyangnya dari Hijaz Madinah pindah ke Uzbekistan ada Pak. Ada, mboten bohong DNA niku nggih, jujur. Ya padane sampean loro kencing manis dites kali dokter darah itu kolesterolnya kadar gulanya kan ketemu sakniki nggih. Oh, DNA gaweane wong Yahudi, nek wong ngomong ngoten gampang jawabane. HP gua iku gaweane Jepang. Nggih mboten. Mobil gua iku gaweane Cina, wong kafir. Lah nek ngoten ndak bisa itu. Itu alasan orang yang ndak paham DNA. Pun Husain Jalaluddin Al-Bukhari punya anak namanya Ahmad Al-Kabir. Ahmad Al-Kabir punya anak namanya Mahmud Nasiruddin. Jalaluddin Husain. Jalaluddin Husain punya anak laki-laki namanya Mahmud Nasiruddin. Gak ada anak lanang namanya Jumadil Kubro. Jalaluddin Akbar. Gak ada anak namanya Ali Nurul Alam. Ali Nurul Alam ini punya kakek namanya kakeknya Ibrahim As-Samarqandi. Kakeknya Sunan Ampel. Niki sak dulur kali Ali Nurul Alam. Ali Nurul Alam punya anak laki-laki Abdullah. Niki apa? Ali Nurul Alam punya anak laki-laki namanya Abdullah Umdaduddin Raja Mesir. Lah niki Raja Mesir nggak ada anak namanya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Lho kok iso wong Mesir anake ning Cirebon? Mungkin sampean tanda tanya. Ceritane ngeten Pak. Kula pertama nggih mikir, mosok Gunung Jati asale kok Mesir. Lho kok moro-moro ning Cirebon piye? Ternyata begini Pak. Syarif Abdullah Umdaduddin Raja Mesir punya istri wafat, meninggal istrinya. Akhirnya Prabu Siliwangi Cirebon gak ada anak wedok namanya Rara Santang. Rara Santang punya kakak namanya Walang Sungsang. Kan nanti kerungu jenengan nggih. Rara Santang kalih Walang Sungsang itu putra Prabu Siliwangi Cirebon. Pas tahun niku haji Pak. Adike karo kakange Rara Santang wedok bareng haji kalih kakaknya namanya Walang Sungsang. Pas ketepaan Raja Abdullah Umdaduddin Mesir garwane nembe wafat. Lah ternyata Rara Santang niku parasnya, wajahnya cantik mirip kalih garwane sing wafat niku. Persis. Kok enek wong wedok sing rupane padha karo bojoku sing wis mati. Lah sing laporan anak buahe Wakila Abdullah niku pas haji, Wakila anak buahnya. Akhirnya laporan, wahai Raja, Tuan, ada seorang wanita dari tanah Jawa namanya Rara Santang, wajahnya persis kalih garwa jenengan sing sedo. Akhirnya diundang teng Mesir, Pak. 2 orang ini, Rara Santang kalih Walang Sungsang diundang teng Mesir, beliau bersedia, terus kemudian dilamar kalih Abdullah, Raja Abdullah wau. Rara Santang siap menerima lamaran raja dengan syarat satu. Salah satu putranya harus pulang ke tanah Jawa, ke Prabu Siliwangi. Akhirnya Raja Abdullah sepakat. Wis kadung cocok, kadung seneng kan ngoten. Ya wis, enggak ada anak lanang loro, Syarif Hidayatullah kalih Syarif Nurullah. Syarif Nurullah niki adike meneruskan kerajaan di Mesir. Syarif Hidayatullah pulang ke Cirebon dateng mbae Prabu Siliwangi. Syarif Hidayatullah enggak ada anak lanang, Sultan Hasanuddin sing teng Banten. Jenengan sing ziarah teng Banten kan ada Sultan Hasanuddin. Jadi enek wong ngomong teng video-video Wali Songo ndak punya keturunan laki-laki, carpak bohong. Sunan Gunung Jati punya anak laki-laki namanya Sultan Hasanuddin, makomnya ada. Hasanuddin punya anak namanya Sultan Maulana.
Iya, barusan itu adalah pemaparannya silsilahnya Sunan Gunung Jati versinya Kiai di Jember ini gitu loh. Dan Kiai di Jember ini mengatakan bahwasanya ya di silsilah itu ya tidak ada menuju ke Bali gitu loh. Jadi di memang keturunan Mesir itu. Kedua, Rara Santang. Rara Santang itu kalau dilihat dari statementnya beliau ya yang sudah tes DNA katanya itu versinya beliau ya itu kata Rara Santang itu adalah ibunya Sunan Gunung Jati gitu. Itu versi beliau dan ini dari Kiai Mat ya. Kiai Mat ini juga mengomentari ini ya. Oke ya kita akan dengarkan ya. Jadi tidak ada Yaman-Yamanan itu. Dalam berita yang ditulis oleh orang Cirebon tahun 1700 sendiri, itu Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ada bapaknya orang Mesir. Lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Ini pertama kitab Samsud Dhahirah. Ini karangan Mbak Alwi. Karangan siapa? Karangan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur Ba'alawi, saudara. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh siapa? Oleh As-Sayyid Dia Al bin Syihab Ba'alawi, saudara. Ini di halaman 531 ditulis lengkap nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Dari Ba'alawi, dari Asmat Khan, dari Imam Ubaidillah putra Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Silakan Anda lihat nanti nasabnya jelas bersambung kepada Nabi, saudara. Pak Yai, masalah Wali Songo itu manuskripnya banyak. Saya ambil satu Wali Songo yang saya sudah tulis, yaitu tentang Sunan Gunung Jati. Ini manuskripnya ditemukan karya Pangeran Arya Cirebon 1720. Di 1720 itu menyatakan, ini saya tulis dalam bahasa Indonesianya, ini dalam bahasa Jawa. Sunan Gunung Jati lahir di Mekah. Ini tulisan di manuskrip ya, Al-Mukarramah, dengan nama Syarif Hidayatullah tahun 1448. Ibunya bernama Nyai Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nyai Rara Santang pergi haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Selama tinggal di Mekah, ia nyantri di Syekh Bayanullah, adik Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi adalah ulama asal Mekah yang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Rara Santang dan kakaknya berguru kepadanya, dan gurunya tersebut yang memerintahkannya untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah bersama kakaknya Pangeran Cakrabuana. Di Mekah, Nyai Rara Santang menikah dengan Syarif Abdullah Al-Hashimi, yang kemudian setelah menjadi sultan bergelar Sultan Maulana Mahmud Al-Hashimi. Ia menguasai wilayah Bani Ismail di Mesir dan Bani Israel di Palestina. Nyai Rara Santang kemudian mendapat nama baru Syarifah Mudaim dan tinggal di Mesir bersama suami dan anaknya. Jadi tidak ada Yaman-Yamanan itu. Dalam berita yang ditulis oleh orang Cirebon tahun 1700 sendiri, itu Syekh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ada bapaknya orang Mesir. Lahirnya di Mekah Al-Mukarramah. Ketika berumur 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah dan nyantri di ulama-ulama Mekah. Setelah itu ia pergi ke Nusantara. Ia mampir di Gujarat, lalu ke kerajaan Samudra Pasai. Di Pasai ia nyantri di Sayyid Maulana Ishak, bapak Sunan Giri. Dari Pasai ia berlayar menuju Banten. Dari Banten kemudian menuju Surabaya untuk nyantri di Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati nyantrinya di Sunan Ampel setelah nyantri di bapaknya Sunan Giri di Aceh. Setelah beberapa lama barulah ia diperintahkan menemui pamannya di Cirebon untuk menyebarkan agama Islam. Ia membangun pesantren di daerah Gunung Jati, kemudian ia dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Nah, itu barusan pemaparannya Kiai Mat ya, dan juga Kiai Mat ini kan dari Banten ya, dan tadi yang saya tayangan videonya itu Kiai yang dari Jember, masih keturunannya dari Sunan Gunung Jati yang sudah tes DNA. Nah, ini tergantung lah, tergantung yang percaya ke siapa gitu loh. Ntar ditanya lagi referensinya dari mana. Itu sudah saya
semua video, kalau nggak salah ya sebuah video itu yang saya reaksi itu pasti sumber informasinya saya cantumkan, linknya saya cantumkan di situ gitu loh. Iki ya barusan tuh sama kayak ya sama lah gitu loh terkait eh, ibunya Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah ini adalah Rara Santang gitu loh, bukan Sunan Gunung Jati itu beristri Rara Santang gitu loh. Jadi kan menurut ini, kalau menurut versi Kiai yang dua ini gitu loh, dan satu Habib gitu loh, itu kalau yang Kiai dua ini sama bahwasanya Rara Santang itu adalah ibunya Sunan Gunung Jati, dan versi Habib Rizik tadi, Rara Santang kalau nggak salah itu istrinya ya, bersuami, Syarif Hidayatullah itu beristri dengan Rara Santang gitu. Ya nggak tahu ya. Iya ya, tinggal kalian menilai aja gitu loh, sejarahnya secara Banten ini yang betul itu gimana gitu loh. Mungkin kalau emang salah Habib Rizik ya keceletuk lah gitu loh, mungkin salah salah membaca gitu loh, mungkin salah membaca gitu loh sejarahnya Banten mungkin ya gitu loh. Oke ya, jangan lupa ya kalian kaji sendiri lah gitu loh video-video ini loh. Kalian komentar dengan sopan tapi ya gitu loh, jadi tidak ada hal-hal yang saling memojokkan dan saling menjelek-jelekan. Jangan, buat pelajaran aja hal-hal seperti ini gitu loh. Oke ya, lagi-lagi kalau saya ada salah gitu loh, omongan saya itu menyinggung Anda, saya itu minta maaf sebesar-besarnya loh ya. Gitu. Terkait video ini ya kalian kaji sendiri lah, kalian ya pelajari sendiri lah. Anda lagi memilih siapa, sejarahnya yang benar itu yang mana gitu loh. Apa Habib Rizik, apa dari kiai-kiai tadi gitu. Oke ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.